Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pangestu, NPM 181200173 dari Prodi PGSD. Saya membuat video pada kali ini untuk memenuhi tugas pendidikan IPA di SD. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Sebelum mengawali kegiatan belajar pada pagi ini, silahkan ketua kelas memimpin doa agar diberikan keberkahan, kelancaran, juga ilmu yang bermanfaat. Ayo silahkan ketua kelas. Teman duduk siap, gerak, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Selanjutnya Bapak akan melakukan absensi. Desi, Roni, Robi, Dwi mana Dwi? Oh ada. Rudi, Rizal, dan Romi. Baik, alhamdulillah hari ini nihil. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang pernapasan. Sebelum Bapak menerangkan lebih jauh, silahkan kalian baca buku siswa yang kemarin sudah Bapak bagi pada halaman berapa itu? Halaman 120 kalau tidak salah, tentang pernapasan. Silakan kalian baca dulu, lalu Bapak akan menerangkan sedikit. Ya, setelah kalian baca, adakah yang ingin kalian tanyakan? Silakan duduk tangan jika ingin ada yang bertanya. Saya ingin bertanya, Pak, apa fungsi-fungsi organ pernapasan manusia? Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Sebelum Bapak menuju ke situ, menuju ke jawaban dari pertanyaan tadi, Bapak akan menerangkan apa itu pernapasan. Sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan-jaringan atau organ-organ yang berfungsi untuk membantu pernapasan pada tubuh kita. Pernapasan itu sendiri adalah sebuah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada tubuh kita, tepatnya di organ paru-paru. Nah, dari situ dapat kita tarik, yaitu apa fungsi-fungsi organ pernapasan. Yang pertama yang pasti adalah hidung atau mulut. Udara masuk ke hidung ke mulut itu sebagai pintu masuk udara. Lalu setelah dari mulut, udara menuju ke sinus, yaitu ruang di dekat antara tulang kepala. Selanjutnya menuju ke tenggorokan. Tenggorokan merupakan fungsinya adalah menyalurkan udara dari mulut atau dari hidung menuju ke trakea. Trakea itu sendiri adalah rongga yang berada di antara mulut dan paru-paru. Selanjutnya udara menuju ke paru-paru, lalu ke alveolus. Alveolus itu adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, lalu naik ke paru-paru dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh. Baik, dari penjelasan tadi ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, jika sudah jelas, Bapak punya sedikit video, beberapa menit video yang dapat kalian saksikan tentang pernapasan. Dari video tersebut, silahkan cermati, silahkan kalian pelajari, cermati. Video tersebut akan menjadi tugas pada hari ini. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung.
Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Baik, setelah kalian simak video tadi, silahkan kita bagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi kemarin untuk membuat tugas IPS. Silahkan duduk lagi sesuai dengan kelompoknya. Ayo. Baik, sudah berkelompok semua. Jika sudah,
Di meja kelompok masing-masing sudah ada LKPD. LKPD tersebut isinya adalah kalian harus membuat laporan tentang organ-organ pernapasan atau tentang sistem pernapasan. Inti laporannya adalah, pokoknya intinya laporan itu tentang pernapasan baik manusia maupun hewan. Tadi kalian sudah menyaksikan video yang Bapak tampilkan. Nah, selanjutnya kalian bisa ambil dari video tersebut, uraikan lagi, tulis lagi apa isi dari video tadi. Baik, sudah jelas? Jika sudah, di halaman balik dari yang kalian baca tadi itu ada langkah-langkah membuat laporan, langkah-langkah membuat paragraf, langkah-langkah membuat narasi. Itu silakan dibaca dulu. Setelah kalian baca, kalian kan mengerti bagaimana caranya membuat paragraf dengan baik, narasi dengan baik. Nah, dari paragraf tersebut silahkan kalian terapkan di tugas kali ini. Kita bukan menyimpulkan tentang bagaimana membuat paragraf, tapi menyimpulkan tentang pernapasan. Jadi paragraf tersebut kalian gunakan sebagai pedoman untuk membuat narasi atau laporan mengenai IPA dengan baik. Terima kasih. Baik, karena terbatasnya waktu, silahkan kalian berkelompok. Saya beri waktu 10 menit. Silakan buat sekarang. Baik, waktu sudah habis. Ayo silakan yang ingin menceritakan hasil laporannya ke depan kelas, silakan tunjuk tangan di depan kelas nanti. Kalian bacakan nama, absen, juga dari kelompok mana. Silakan, ayo silakan. Siapa yang ingin masuk ke depan? Saya, Pak, masuk ke depan. Baik, ayo kamu dari kelompok 3, Oke, Pak. dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Rudi, nomor absen 10 dari kelompok 3. Sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membantu tubuh untuk bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan karbon dioksida dari darah. Fungsi pernapasan yaitu mengalirkan udara sesuai suhu tubuh dan melembabkan sesuai kondisi tubuh. Yang kedua, melindungi saluran udara dari zat berbahaya dan iritasi. Macam-macam organ pernapasan yaitu mulut dan hidung. Mulut dan hidung berfungsi keluar masuknya udara, lalu ke sinus, ruang sela antara tulang kepala, lalu ke tenggorokan mengalirkan udara dari mulut atau hidung ke batang trakea. Yang keempat, trakea menghubungkan tenggorokan dan paru-paru. Bronkial, tabung di bawah tenggorokan yang terhubung ke paru-paru. Paru-paru sendiri adalah organ yang memproduksi oksigen. Yang ketujuh yaitu alveolus, tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Dari penjelasan teman kalian tadi itu sudah sangat benar sekali. Inti dari pernapasan itu sendiri sudah disampaikan oleh teman kita tadi. Di sini Bapak akan menambahkan sedikit, yaitu bagaimana cara memelihara organ pernapasan kita agar tetap sehat, agar tetap terjaga dengan baik. Yang pertama yaitu hindari polutan. Polutan itu sendiri itu dapat berupa polusi udara atau debu juga bisa. Oleh karena itu sangat disarankan, sangat diwajibkan sekali jika kita terpapar oleh polutan, khususnya polutan udara, polusi udara, sangat disarankan kita agar mengenakan masker. Sangat wajib sekali, karena masker tersebut dapat menutupi kita dari paparan. Yang kedua yaitu konsumsilah makanan yang bergizi berupa buah, sayur, juga vitamin-vitamin. Yang ketiga yaitu olahragalah dengan cukup dan cukupilah kebutuhan air kita, khususnya air putih. Terima kasih. Baik, pembelajaran sudah selesai. Kita sudah mempelajari tentang apa itu pernapasan, organ pernapasan, fungsi pernapasan, dan bagaimana cara memelihara pernapasan. Oleh karena itu, kita kan sudah tahu apa itu organ-organ, apa itu fungsi-fungsi.
Tugas kalian nanti adalah di dalam buku sudah ada gambar berupa gambar organ-organ dan organ-organ manusia yang masih kosong. Tugas kalian adalah salinlah gambar tersebut ke dalam buku dan lengkapilah apa nama organ tersebut beserta dengan fungsinya. Terima kasih. Silahkan beristirahat. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Saya tunggu jam 10. Terima kasih. Silahkan istirahat.